Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, puji syukur pada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mengizinkan kepada kita pagi hari ini untuk melaksanakan segala amaliyah ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Shalawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam rangka memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu bermohonlah kamu sekalian dengan nama-nama yang indah itu. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu mengenal kepada Allah. Karena dengan kita mengenal kepada Allah, maka kita akan bisa memposisikan diri kita di hadapannya. Kita akan menyadari betul betapa butuhnya kita kepada Allah, betapa tidak berdayanya kita kepada Allah, dan sekaligus kita akan mengetahui betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini sampai pada kajian Asma Allah yang ke-17, yaitu Al-Wahhab Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan apa saja kepada makhluknya. Al-Wahhab dialah Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya sangat banyak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada makhluknya bahkan sebelum dimintanya. Begitu Allah melimpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita tidak pernah minta kapan dilahirkan dan dalam keadaan apa. Allah lahirkan kita ke dunia, ini adalah bagian dari Al-Wahhabnya Allah. Bahkan kita tidak pernah meminta. Begitu pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah minta saat kita dijadikan ini segala kelengkapan anggota tubuh kita, tapi Allah memberikan. Allah berikan telinga dengan segala perangkatnya, sehingga kita bisa mendengar aneka ragam suara. Bukan hanya suara yang keras, bahkan suara yang lirih, suara yang bagaimanapun kita bisa mendengarnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata dan penglihatannya. bukanlah hanya mata sebagai hiasan buat
segala keagungan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melihat, bisa membedakan ini adalah pasangan kita, ini anak kita, ini tetangga kita, sehingga kita tidak akan keliru memandang. Karena kalau sampai kita tidak mampu membedakan, bukan hanya melihatnya, tapi kita bisa membedakan supaya tidak keliru. Ini pasangan tetangga kita, ini anak tetangga kita, ini teman kita, dan lain sebagainya. Begitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhabnya Allah itu juga menyangkut tentang kita nggak pernah minta bagaimana kita diberikan sinyal untuk lapar dan kenyang. Kan seakan-akan kita ya sudah, kalau nggak makan ya lapar, kalau udah makan ya kenyang. Bapak Ibu sekalian, ada kejadian di salah satu jamaah itu, dia sudah tidak lagi bisa merasakan lapar dan kenyang, sehingga sang anak ini kebingungan. Kalau ditanya sudah makan, belum, sudah kenyang, belum, padahal sudah dikasih makan banyak, sudah kenyang, belum. Jadi nggak ada lagi sinyal kenyang, tidak ada lagi juga sinyal lapar. Jadi untuk mendeteksi kalau dia lemas saja, oh berarti belum makan, ini dia lapar. Kalau dikasih makan nggak pernah udah kenyang, belum. Jadi oleh karena itu kita tidak membayangkan tentang betapa karunia Allah Subhanahu wa taala, rasa lapar itu membuat kita itu makan menjadi nikmat. Maka salafus shalihin mengingatkan, kalau Allah ini makan yang nikmat, lauk yang utama adalah lapar. Jadi bagaimana kita akan merasakan nikmatnya makanan, karena kita apa aja dimakan dan kapan saja tidak pernah merasakan lapar dulu. Kalau sudah lapar, itu makan apa saja itu menjadi nikmat. Karena itu maka saya tanyakan betapa nikmatnya makan para anak-anak santri. Kenapa? Ya dia begitu sudah lapar, makan apa saja. Disitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka limpahan karunia Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sederet rambut yang berada di atas mata kita. Itu bukan hiasan semata, tapi itu adalah bagian pemecah air jika sampai pada wajah kita, tidak langsung masuk ke mata kita, tapi langsung bisa pinggir ke kanan dan ke kiri. Makanya ibu-ibu hati-hati, alis yang sudah bagus jangan dikerok. Nanti kalau hujan pasti matanya akan tergenang air itu, karena air langsung masuk, langsung mengalir ke mata kita. Dan bahkan Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rasa ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang tidak pernah ngantuk dan juga apalagi tidur. Nah, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah minta, ya Allah kasih ngantuk ya Allah. Enggak usah minta aja ngantuk terus. Apalagi minta. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada juga kejadian, ada salah seorang jamaah ini itu nggak ada rasa ngantuknya, sehingga untuk bisa tidur harus meminum obat. Karena saking lamanya ketergantungan pada obat, untuk bisa tidur itu 1 bulan itu tidak kurang dari 5 juta membeli obatnya, karena sudah takut. Ini luar biasa.
Nah, ketika bercerita itu kemudian saya sampaikan, ibu pengen nggak untuk tidak ketergantungan minum obat tidur? Ya pengen banget itu. Ya sudah. Kalau gitu, karena ngantuk itu adalah bagian dari karunia Allah, maka kalau sudah jam pingin untuk tidur malam, karena memang Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Wal-laili libasa wan-nahara ma'asya. Malam itu untuk beristirahat, maka salah satu pola istirahatnya yang diberikan oleh Allah, kita itu bisa tidur. Maka minta sama Allah, ya Allah saya minta supaya bisa ngantuk ya Allah, saya supaya bisa tidur ya Allah. Jadi ambil air wudhu segera untuk sholat 2 rakaat untuk mohon kepada Allah. Setelah itu baru minta kepada Allah, saya mohon untuk dikasih ngantuk ya Allah. Itu dan betul-betul itu 1 bulan efektif, akhirnya bisa tidur dan lepas dari obat itu luar biasa senangnya, masya Allah, itu sujud syukur, alhamdulillah sekarang saya bisa ngantuk. Nah, makanya syarat yang kedua ikut pengajian, ikut pengajian, karena biasanya begitu terus ikut pengajian mulai 5 menit itu langsung enak. Atau yang ketiga ikut jamaah zikir. Jadi seringkali saya kalau sudah mimpin zikir wirid di dalam thariqah itu biasanya begitu sudah mulai billahi ta'ala al-fatihah terus ini nanti kira-kira ya nggak lama 5 menit berikutnya itu udah jamaah belakang itu udah itu luar biasa. Bukan Allah rendah bila illallah rupanya bisa terus ya saya bilang jangan dibangunkan, biarkan saja. Saya sering kali udah zaman yang lain nggak usah dibangunkan. Orang ikut pengajian lagi tidur jangan dibangunkan, biarkan. Kenapa? Itu karunia dari Allah yang memang sedang lelah. Tapi kalau ngantuan itu ya penyakit ya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sebentar sudah mulai ngantuk. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi al-wahabnya Allah, pemberian karunia dari Allah itu tidak terkirakan. Dan pemberian Allah itu berkesinambungan. Itu al-wahab kata Imam Al-Ghazali. Pemberian karunia Allah itu berkesinambungan dan tidak terbatas terus saja. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu sekalian akan menghitung nikmat Allah, kamu gak akan bisa. Karena memang kenikmatan Allah itu luar biasa. Kita gak pernah minta, ya Allah, ini gerakan tangan saya, jari jemari saya, persendian saya, tapi Allah berikan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jika kamu sekalian ingin agar seluruh persendian kamu sekalian bisa tetap berjalan dengan baik, tetap diberikan oleh Allah, maka berikan sedekah. Tasaddaqu sunana, berikan sedekah setiap persendian itu di pagi hari. Bapak Ibu sekalian, persendian yang utama dalam diri kita ini setidaknya ada 365 persendian. Maka pagi hari pada sholat subuh, engkau berikan sedekah. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana saya akan bisa bersedekah segitu banyaknya? Tusabbihu wa tuhallilu wa tukabbiru wa tuhammidu wa sedekah. Engkau bacakan tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Itu adalah bagian dari itu sudah aku berikan sedekah terhadap persendian dirimu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita apalagi sudah masuk pada usia-usia
senior. Nah, ini kita harus rajin-rajin untuk memberikan sedekah terhadap persediaan kita, Pak. Jadi kenapa, Ibu sekalian, supaya ini persediaan ini kadang-kadang ini sudah kenapa ya kakak ini, nah, kan itu biar nih berikan ya minimal itu 365 kali. Kalau mau sampai lebih itu pasti lebih baik. Kenapa? Jangan pelit untuk memberikan sedekah terhadap diri kita sendiri. Maka orang-orang yang berzikir banyak itu akan berdampak pada dirinya. Itu ngapain sih zikir lama-lama banyak-banyak? Nah, kalau sudah tahu tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pagi hari itu berikan sedekah terhadap persediaanmu, maka itu akan as-shadaqah daf'ul bala, karena dengan sedekah itu akan menolak keburukan, keburukan hal-hal yang buruk yang akan menimpa pada persediaan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka pemberian Allah al-Wahhabnya Allah itu berkesinambungan terus saja. Kalau Allah itu memberikan sesuatu yang harus nunggu kita minta, maka kita akan kehabisan waktu untuk meminta. Ya Allah, mudah-mudahan Kau gerakkan detak jantungku ini harus tetap, ya Allah. Ya Allah, berikan supaya paru-paruku ini berfungsi. Setiap tarikan nafas, hembusan nafas harus diminta, habis waktu kita. Ya Allah, supaya mata saya ini bisa berkedip, ya Allah. Ya Allah, supaya dan seterusnya. Allah itu memberikan, makanya al-Wahhabnya Allah itu Maha Pemberi karunia. Segala apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini adalah bagian dari karunia Allah. Karena itu pernah saya bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan pelajaran kepada kita. Begitu tangan kita terjadi insiden itu bisa untuk memulihkan kembali itu biayanya bisa mahal, waktunya lama dan seterusnya. Ada satu kejadian, ini ada seorang jamaah yang memang senangnya off-road, itu olahraga buang-buang uang itu. Orang mobil itu mestinya untuk jalanan yang orang cari jalan itu yang halus, yang enak, ini malah cari jalan yang terjal, ini kurang kerjaan. Tapi yang namanya orang senang. Terjadi insiden, terbentur tangannya, terjepit akhirnya dengan setirnya, dan akhirnya ini nggak bisa berfungsi. Itu tuh bisa mengembalikan fungsi jarinya ini, itu mahal sekali. Udah terapi, berbagai macam terapi, terus akhirnya dengar katanya temannya ada di Singapura sana, begitu ke sana, bayarnya berapa? Satu jari terapinya 75 juta, insya Allah. Hanya untuk supaya berfungsi. 75 juta apakah sudah bisa berfungsi maksimal? Belum. Tapi setidaknya sudah bisa menggenggam ini. Makanya kita bisa menggenggam ini. Alhamdulillah, jari jemari. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, makanya yang ada itu hanya alhamdulillah, bersyukur apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian kita. Maka jika seseorang sudah sampai pada umur 40 tahun belum juga banyak bersyukur, minta kepada Allah. Walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Jika kamu sekalian sudah sampai pada usia dewasa, yaitu usia 40 tahun, maka mintalah kamu sekalian kepada Allah. Permintaan yang utama kalau sudah 40 tahun itu apa? Bapak Ibu sekalian,
Bapak-bapak kalau udah 40 tahun apa yang diminta? Allah ajarkan, mintalah kamu sekalian untuk supaya bisa bersyukur. Qala, maka Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi khusus jika sudah sampai pada umur 40 tahun, Allah berikan pesan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Itu pesan Allah khusus bagi orang-orang yang sudah 40 tahun. Bapak Ibu sekalian, Ibu udah hafal ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau belum hafal ya karena belum 40 tahun. Minta kepada Allah supaya berikan, supaya Allah jadikan kami, doronglah kami menjadi orang-orang yang bisa bersyukur nikmat-Mu. Orang bersyukur itu karena dia paham, dia tahu, dia menyadari betapa besar karunia Allah. Orang tidak bersyukur karena tidak bisa melihat bahwa itu karunia Allah. Padahal dia merasakan, padahal dia itu menikmati kehidupan ini, tapi tidak mampu memandang. Hatinya tidak terbuka, pikirannya tidak terbuka bahwa itu karunia Allah. Maka minta ya Allah jadikan kita bersyukur. Padahal dengan bersyukur Allah sudah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau mensyukuri nikmatku, aku tambahkan kepada. Jadi karena itu yang sudah hafal, yang sudah tahu maka terus diamalkan. Yang belum, kalau sudah umur 40, gimana kalau udah kelewat gimana? Minta supaya kita menjadi orang-orang yang ahli syukur. Memang permintaan yang pertama ketika kita sudah sampai pada usia yang matang, usia dewasa, itu bersyukur dulu supaya apa? Supaya Allah berikan. Allah itu mengajari, kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat kepadamu. Itu begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah, supaya saya ini untuk berikan kenikmatan kepada orang tuaku, kepada anak-anakku. Wa aslih li fi dzurriyyati wa an a'mal sholihan tardah, dan ya Allah jadikan amalku ini yang Kau ridhoi, salatku, ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li ridhaillah, mendapatkan ridho dari Allah. Loh, emang ada orang yang sholat gak diridhoi? Ada gak Bapak Ibu sekalian? Ada orang sholat gak diridhoi oleh Allah, ada orang sedekah gak diridhoi oleh Allah, ada orang berbuat baik itu gak diridhoi oleh Allah. Bisa jadi. Karena apa? Sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena yang lain selain Allah. Masa sholat itu adalah makhluknya Allah, minta makhluk ya. Mestinya kan mintanya kepada Khalik. Jadi seringkali orang sholat, orang bilang, tahajud, ya urusannya gampang. Jadi tahajudnya karena urusannya gampang. Ayo sholat sholat duha, biar rezekinya banyak. Jadi sholat duhanya itu karena guru rezeki. Padahal mestinya kan ya tahajud ya karena Allah. Habis tahajud, doa apa, mohon kepada Allah apa saja hari ini. Jadi berangkatnya harus benar. Mau sholat duha, silakan sholat duha, tapi jangan motivasinya supaya rezekinya banyak. Sholat itu adalah dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Maka para salafus sholih, para ulama itu sampai merumuskan. Maka kalau ibadah itu sampai dirumuskan para ulama itu, niat itu bukan hanya terbisik dalam hati, keinginan, tapi dilisankan. Untuk apa? Supaya meluruskan niat. Usolli sunnah duha rahmatil sabbil.
lillahi ta'ala. Nah gitu, lurus jadinya. Yang tadinya karena ini itu, maka lillahi ta'ala, kata engkau. Sholat ya ibadahnya, makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Al-ayat. Tidak aku perintahkan kamu sekalian untuk menjalankan agamaku kecuali dengan tulus hanya karena Allah. Jadi maka mengenal Allah, Allah lupain kalau engkau melaksanakan ibadah kok untuk motivasi duniawi, itu tidak pas. Yang pas ya ibadahnya karena Allah. Setelah beribadah, Allah kasih kesempatan, termasuk waktu yang mustajab, termasuk waktu yang diijabah oleh Allah adalah fi dubur sholat. Begitu selesai sholat itu berdoa. Itu siapa yang belum menggerakkan, sebelum bergerak berpindah dari satu tempat dia sholatnya, maka dia doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi begitu salam, jangan pindah dulu, berdoa dulu. Dan karena itu maka seorang imam etika dalam berjamaah ini sedikit menyinggung. Kenapa kalau imamnya kalau assalamualaikum terus bergeser sedikit, ada yang bergesernya langsung putar arah, balik arah, ya pokoknya bergeser sedikit untuk memberikan isyarat makmumnya kalau mau pamit monggo gitu. Nah, ini etikanya berjamaah, imamnya aja belum bergeser. Biasanya kenapa? Imam itu punya pertimbangan ini jamaah masih harus ada istighfarnya sampai Allahumma antas salam. Nah setelah itu terus baru bergeser. Itu artinya mempersilahkan. Kalau ada yang mau ada urusan silakan. Kalau yang mau buru-buru silakan. Kalau mau cepat-cepat silakan. Tapi kalau makmumnya belum bergeser, itu etikanya belum, tidak etis kalau dia langsung sudah meninggalkan jamaahnya. Makanya itulah bagian dari mungkin ada kajian-kajian di fikih itu akan disinggung tentang hal-hal yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala, maka begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang begitu banyak, sampai-sampai Imam Asy-Syibli bertanya kepada temannya Abi Ali Al-Fiqafi, tanya Asy-Syibli itu seorang salaf saleh di kalangan kalangan para ahli ibadah itu termasuk yang terkenal Asy-Syibli itu. Tanya kepada temannya Abi Ali As-Saqafi, apa nama-nama Allah yang sering kau ucapkan? Maka temannya mengatakan Allah. Oh pantes kalau gitu Allah segala sesuatu dilimpahkan pada dia. Saya selalu membaca Al-Quran. Bila Allah melimpahkan segala karunia, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat Ali Imran ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang doa. Ya Allah, jangan kau goyahkan hati kami ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, setelah Engkau berikan rahmat kepada kami, tanpa Engkau berikan rahmat kepada kami, maka kami akan merasa rugi. Innaka antal wahhab, karena Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi karunia. Maka doa ini yang begitu dahsyatnya, karena terkait dengan hati kita yang seringkali begitu mudahnya berbelok, begitu mudahnya hati seseorang itu terpesona
terpesona dengan hal-hal yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mempesona dalam kehidupan kita. Karunia Allah begitu besar. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri itu penuh dengan karunia dari Allah. Apakah kamu tidak melihat? Dalam surat Al-Dariyat ayat 21. Dalam dirimu, gak usah kau melihat orang lain, gak usah melihat sana sini, lihat dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kamu tidak melihat begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu kita melihat mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki, ini penuh dengan karunia dari Allah. Maka sampai Rasulullah menyampaikan man arafan nafsahu faqad arafa rabbah. Dalam hadis kursi sampai disebutkan demikian, siapa yang mengerti, memahami tentang dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Tuh, kalau dirinya saja, sosok manusia ini, alhamdulillah ya Allah, ternyata maka ibu-ibu itu kalau sudah di depan kaca itu begitu lama sekali. Kenapa melihat, aduh alhamdulillah ya Allah, ini alisku alhamdulillah, ini kanan kiri sama. Alhamdulillah dilihatin satu-satu, mulai dari alisnya sampai bulu matanya semuanya. Kalau nggak merasa nggak enak dicabutin gitu. Ternyata bikin sendiri malah nggak enak. Oh, bagusan dia Allah berikan. Di depan kaca itu lama sekali, nggak tahu lama melihat mensyukuri nikmat atau malah Allah. Ada juga yang nggak mensyukuri nikmat, di depan kaca itu malah nyacat Allah. Kenapa ya hidungku nggak panjang? Oh, kenapa hidungku nggak mancung ya? Kenapa ini apa? Alis mataku ini kurang jelimet gitu kan? Kalau orang-orang menggambarkan apa indahnya alis, alisnya tanggal sepisan gitu ya. Jadi kalau untuk menggambarkan alisnya yang bagus itu katanya kayak alis yang tanggal 1 kalau lihat bulan, itu katanya itu tanggal 1 di bulan, lihat bulan tanggal 1 itu, padahal bulan tanggal 1 ngadepnya kemana? Ngadepnya ke atas ya Bu ya. jadi ngadepnya ke atas, padahal alisnya kan ngadepnya ke bawah. Itulah dulu sekalian. Maka wa fi anfusikum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kebaikan bagaimana di dalam kehidupan ini, mulai dari diri kita, kemudian di luar diri kita, lihat alam semuanya. Masya Allah, ini yang ada dalam alhamdulillah enggak ada kecuali hanya bersyukur. Wasawwarkum fa ahsana suwarakum. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semuanya adalah bentuk dari karunia al-wahidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'uzila alaihim dzikru min bainina bal hum fi syakkin min dzikri. Al-ayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di antara kami sekalian? Bal fi syakkin min dzikri. Padahal kami sekalian itu meragukan. Itu karunia yang besar Al-Quran. Maka amma indahum khazain rahmat rabbikal azizil wahhab, dalam surat Shad ayat 9. Apakah kamu tidak mempunyai kesadaran khazain rahmat, perbendaharaan dengan tentang rahmat Tuhan, bahwa Dia itu adalah Rabbikal Azizil Wahhab, Tuhan
Maka qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, karena itu ampunilah, rabbi firli wa habli mulkan, dan anugerahkan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. In ba'di innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Dulu Nabi Sulaiman itu doanya begitu, ya Allah ampuni saya, ya maklumi saya ya Allah, saya masih ingin kekuasaan, saya masih ingin kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sesudahku bahkan, karena saya yakin Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Nabi Sulaiman itu minta begitu, dan Allah berikan, ya, itu berikan wilayah kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu, ya begitu luasnya, begitu istimewa. Kenapa? Bukan hanya merajai bangsa makhluk manusia, bahkan binatang pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tuh al-wahhabnya Allah itu sampai Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk berbicara dengan binatang, bisa dengar suaranya semut lagi ngomong apa dan lain sebagainya, dan bahkan diberikan suatu karunia yang memang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari al-wahhabnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya kita sudah mengenal bagaimana al-wahhabnya Allah, karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan.